Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gue Willy dan jumpa kembali di channel gue Gizmotif. Kali ini gue pengen nge-review sekaligus memberikan impresi terhadap sebuah gadget yang rasanya gadget ini akan penting bagi kalian, terutama kalian yang suka traveling, baik itu camping, overland, dan sejenisnya. Dan juga buat kalian yang suka kerja mobile. Ya, alat yang gue maksud atau gadget yang gue maksud adalah sebuah inverter. Boxnya udah ada di depan gue saat ini. Dan sebetulnya barang ini atau gadget ini udah gue pakai selama kurang lebih 1 tahun. Nah, mereknya itu adalah Baseus. Tipenya adalah IGBT power inverter dengan kapasitas 300 watt. Nah, di dalam box ini ya ada 3 barang yang kita akan dapatkan. Pertama adalah sebuah inverternya atau ya inverter itu sendiri yang secara desain dan material menurut gue ini bagus banget ya, karena lumayan compact, jadi bisa kita bawa kemana-mana. Ukurannya juga ya seperti tadi gue bilang compact, karena secara panjang itu kurang lebih cuma sekitar 20 cm, lebarnya juga nggak sampai 10 cm, bahkan tingginya itu juga nggak sampai 5 cm. Nah, di inverter ini itu ada beberapa feature ya. Pertama, kita akan mendapatkan 2 colokan yang multi region ini. Jadi colokan model Amerika, model Eropa, dan model UK atau Inggris bisa dipakai di inverter ini. Lalu juga kita akan mendapatkan 2 buah colokan USB. Yang satunya USB Type-C yang di sebelah kiri, lalu yang di sebelah kanan ini adalah USB Type A kalau nggak salah namanya. Sorry, koreksi kalau salah ya. Dan di atasnya ini ada lampu indikator. Dan kemudian di bagian atas ini ada layar kecil LCD-nya. Dan di samping kiri ini ada tombol powernya. Lalu di bagian ini ya, bagian sisi sini ini adalah soket konektor yang akan dihubungkan ke konektor inverter ini. Lalu selain itu, feature lainnya yang tersembunyi adalah inverter ini dilengkapi dengan kipas. Jadi kalau inverter ini mendeteksi suhu lebih dari sekian derajat, kipasnya akan otomatis nyala. Dan ketika udah mulai adem lagi, kipasnya juga langsung mati. Tapi biasanya pada saat kita mulai pakai sebagai inverter maupun sebagai charger, dia akan nyala dulu. Oke. Keunggulannya juga, kalau kalian colokin inverter ini, by default dia langsung berfungsi sebagai charger. Jadi kalau kalian ada perangkat yang membutuhkan colokan atau yang membutuhkan colokan USB, bisa langsung colok dan langsung berfungsi sebagai charger. Selain itu, kita akan mendapatkan sebuah pouch yang menurut gue juga bahannya enak dan pas banget untuk ngebungkus si inverternya dan bisa melindungi terutama dari gesekan-gesekan atau kalau jatuh secara nggak sengaja. Tapi jangan sampai jatuh juga sih, pasti sekuat kuatnya dia pasti juga ada kemungkinan rusak. Lalu yang ketiga, kita akan mendapatkan 2 buah colokan ya. Colokan yang pertama modelnya seperti ini yang akan dicolokin atau yang bisa dicolokin ke lighter kalian atau pemantik rokok kalian. Oke. Lalu yang kedua adalah yang bisa dihubungkan ke aki kalian. Nah, kenapa Baseus menyiapkan 2 colokan? Ya karena untuk fleksibilitas. Jadi kalau kalian mau pakai inverter ini di dalam mobil, ketika mobil kalian atau kendaraan kalian dalam kondisi berjalan, ya kalian bisa pakai yang lighter ini. Dan hebatnya lagi atau bagusnya Baseus ya, mereka melimit kapasitas dari colokan ini. Jadi hanya bisa sampai 150 watt. Kenapa dilimit? Karena
untuk alasan keamanan. Jadi kabel-kabel yang ada di mobil kita, terutama lighter, itu nggak mungkin bisa sampai 300 watt. Ya, kalau dipaksakan atau dilepas fitur keamanannya, sangat mungkin kabelnya bisa kebakar. Jadi salut buat Basius untuk ngelimit kapasitas di colokan yang ini. Nah, sedangkan kalau kalian pengen mendapatkan kapasitas yang penuh, kalian wajib menggunakan colokan model aki ini, yang model jepit buaya ini, yang harus dicolokin atau dihubungkan langsung ke aki kalian. Nah, kita akan langsung coba ya. Jadi ini udah gua siapin, di sebelah kiri gue ini ada aki 12 volt, lalu yang di sebelah kanan ini udah gua siapin kipas dan juga charger HP. Nah, untuk keamanan ya, sebaiknya kalian menghubungkan positif dulu baru negatifnya. Oke, kita langsung aja. Kita coba colokin. Ini kita udah colokin ke positif, lalu ke negatif. Dan kita akan colokkan ke soket yang ini. Ini juga nggak akan mungkin kebalik karena udah ada panduan bentuknya. Jadi nggak akan kebalik. Oke, kita colokin aja. Nah, pada saat dicolokin, ini moga-moga kelihatan di layar karena kabelnya lumayan pendek. Tadi langsung tertulis 12,3 volt inputnya, lalu outputnya masih 0 volt karena memang nggak ada perangkat yang terhubung. Oke, kita akan langsung coba hubungin ke kipasnya. Nah, sebelum dinyalain, sebelum kita hubungkan, kita nyalain dulu dengan atau aktifkan dulu dengan menekan tombol on off-nya nih di sebelah sini. Nah, dia biasanya akan nyala, ada lampu indikatornya di sini. Jadi kalau kita colokin ke sini dan coba, harusnya nyala ya. Nah, kipasnya langsung nyala. Jadi langsung berfungsi dan biasanya langsung kelihatan juga 220 volt ya voltase yang keluar. Watt yang keluar juga langsung kelihatan 6 watt. Jadi kipas ini membutuhkan 6 watt aja ya. Lalu kita akan coba hubungkan dengan charger ini. Oke, kita colokin. Sorry, mati hidup karena agak kendor. Nah, ini chargernya juga langsung nyala. Kita akan langsung konekin ke sini. Sorry, kebalik nih. Oke, kebalik. Nah, harusnya sih langsung nyala. Nah, ini kalau kelihatan ya, di layar langsung kelihatan, langsung nyala, dan langsung kelihatan persentase dari HP ini langsung nongol di 20% harusnya. Jadi terbukti bahwa inverter ini berfungsi, kipasnya nyala, chargernya juga nyala, tanpa ada hambatan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh ya, gue mau coba juga ini kalau kita langsung C to C sebagai charger. Mungkin dimatiin dulu ya. Oke, tadi kan gue udah info bahwa ini juga bisa langsung berfungsi sebagai charger. Kita colok, kebetulan kabelnya C to C. Oke, ini sudah kita colok. Kita colok ke HP juga. Oke, di HP juga langsung kelihatan, langsung nyala, dan langsung kembali muncul prosentasenya. Nah, menariknya kalau ini berfungsi sebagai charger, fan-nya atau kipasnya juga langsung aktif. Jadi supaya proses pendinginannya lebih baik gitu. Karena biasanya kalau dia berfungsi sebagai charger lebih cepat panas ketimbang kalau dia berfungsi sebagai inverter. Oke, nah gimana impresi gue selama gue pakai perangkat ini selama kurang lebih 1 tahun ya? Menurut gue perangkat ini sangat membantu gitu, karena udah gue pakai beberapa kali di traveling, baik itu yang sifatnya camping, lalu overland juga, termasuk juga ketika gue masih aktif sebagai karyawan. Waktu itu ketika masih COVID ya, tahun 2020-2021 itu 2021 ya, gue beli barang ini di tahun 2021. Lumayan sering WFH ya, jadi
di perjalanan lumayan sering kepake juga untuk mengerjakan tugas-tugas dari kantor waktu itu. Jadi sekali lagi, barang ini atau gadget ini menurut gue penting bagi kalian yang suka traveling, suka overland, suka camping, dan juga suka bekerja mobile. Nah, kenapa nggak beli powerhouse ya, atau yang udah siap pakai itu? Nah, pertama, menurut gue ini lebih ekonomis ya. Waktu gue beli di tahun 2021, seingat gue, ini masih di angka 600 ribuan. Dan per hari ini, per konten ini gue bikin, itu udah di angka 1 jutaan. Jadi udah lumayan ada kenaikan harga, tapi menurut gue masih lebih ekonomis ketimbang kalau kalian beli powerhouse. Dan kedua, kalian juga cuman butuh beli aki nih. Nah, sepengalaman gue dengan menggunakan rasanya sih belum pernah sampai 300 watt ya. Tapi ketika gue pakai ini bisa sampai 6-8 jam rasanya. Aki dengan kapasitas 55 ampere, 12 volt, mereknya GS ya. Ini bisa menghandle atau mensuplai listrik selama hampir 8 jam. Jadi rasanya sih lumayan oke lah ya. Karena beli aki juga kan yang 55 ampere seperti ini ya nggak sampai 1 juta juga. Jadi total mungkin kalian cuma akan membutuhkan biaya sekitar 2 juta ketimbang kalian beli powerhouse yang rata-rata harganya seingat gue itu di atas 3 jutaan. Jadi lumayan ekonomis. Oke, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa seperti biasa komentar-komentar yang positif. Lalu share video ini ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Lalu juga subscribe channel gue ini. Terima kasih dan sekali lagi sampai jumpa di video gue yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.